Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syalestum Senda Putri dengan NIM 64231145. Perkenalkan, nama saya Ani Nureni dengan NIM 64231098. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu matematika ekonomi. Di sini ada beberapa pembahasan dalam proyek kami, yaitu ada model pengembangan usaha, model bunga majemuk, model pertumbuhan penduduk, fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak spesifik, pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar, subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar, elastisitas, biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, dan yang terakhir analisis keuntungan maksimum. Oke. Pembahasan pertama yaitu ada model pengembangan usaha. Pada pertanyaan pertama, yaitu pada suatu perusahaan baju telah menghasilkan 7.000 piece pada bulan 2 produksinya. Perusahaan mampu menambah 1.000 piece tiap bulannya. Jadi berapa banyak piece yang akan dihasilkan pada bulan ke-7? Jadi itu kita harus mencari diketahuinya dulu. Jadi pada bulan kedua itu kita ada 7.000 piece. Dan N-nya itu nilainya itu 7. Karena pada bulan ke-7. Dan B-nya itu 1.000 karena menambah setiap bulannya. Jadi rumus dari kita mencari banyak pieces yang dihasilkan pada bulan ke-7 yaitu rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Jadi UN itu N-nya kita ganti 7 sama dengan 7.000 ditambah 7 dikurang 1 dalam kurung dikali 1.000. Jadi 7.000 ditambah 6 dikali 1.000. Jadi 7.000 ditambah 6.000 sama dengan 13.000 piece pada bulan ke-7. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus kedua, yaitu pertanyaannya perusahaan yang menjual baju pada bulan pertama produksinya mampu menghasilkan 150 piece. Berjalannya waktu perusahaan mampu memproduksi sebanyak 25 piece setiap bulannya. Melalui peningkatan produktivitas, jika kita mengasumsikan bahwa pertumbuhan produksi tetap stabil, berapakah total produksi selama 4 bulan pertama? Nah, pertama itu cari dulu diketahuinya. Diketahuinya kan A-nya itu 150. Ya kan, 150 itu dari bulan pertama penghasilannya. Habis itu N itu 4 bulan karena dia nyari total produksinya kan. Nah, terus yang B itu 25. Itu setiap berjalannya waktu setiap bulannya, ya kan nambah 25. Nah, yang ditanya itu SN. SN itu total produksi selama 4 bulan pertama. Nah, rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, itu tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, N itu kan jadi 4, berarti 4 per 2, terus 2 dikali 150, habis itu 4 kurang 1, terus dikali 25. Nah, 4 per 2-nya itu tinggal diturun-turunin aja. Nah, itu tinggal dikali aja 150 dikali 2 dulu. Habis itu 4 dikurang 1, kan 3. Terus 25-nya juga diturunin. Ya kan? Terus habis itu 4 per 2-nya diturunin lagi. Jadi kan 300 ditambah 25 kali 3 dulu. Ya kan jadi 75. Nah, itu ditambah jadi 375. Nah, itu sama dengan 2 dikali 375 sama dengan 750. Selanjutnya itu ada model bunga majemuk. Studi kasus yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu Pak Angga meminjam uang di bank sebesar 24 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan bunga 3% per tahunnya. Jadi berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Pak Angga kepada bank? Jadi kita nyari diketahuinya dulu.
kita nyari P-nya. P itu pokok pinjaman, yaitu 24 juta rupiah. Terus N itu lama pinjaman dalam hitungan tahun, yaitu 3 tahun. Dan I itu bunga per tahunnya, yaitu 3%. Kita jadikan bulatan aja jadi 0,03. Jadi ditanyanya itu F. Rumus dari F sendiri yaitu P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Jadi masukin yang udah ada dulu ya. Masukin semua yang udah ada. Jadi 24 juta dikali 1 tambah 0,03 pangkat 3. Jadi yang kita jumlah itu yang dikurung dulu. 24 juta dikali 1,03 pangkat 3. Jadinya 24 juta dikali 1,092727. Terus hasil akhirnya yaitu 26.225.448 rupiah yang harus dikembalikan oleh Angga kepada bank. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus kedua. Pertanyaannya, Pak Rofi telah meminjam uang pada bank sebanyak 10 juta dengan suku bank 10% per tahunnya. Apabila perhitungan bunga majemuk dilakukan setiap 3 bulan sekali, tentukanlah nilai akumulasi pada akhir tahun ketiga. Nah, kita cari diketahuinya dulu. Nah, pertama kan P itu pokok pinjaman. Pokok pinjamannya itu 10 juta. Habis itu N itu lama pinjaman. Lama pinjamannya kan 3 tahun. Nah, terus itu R itu tinggi bunga per tahunnya. Ya kan? Itu 10%. 10% kita jadiin pecahan itu jadi 0,10. Habis itu M itu pembuangan bunga dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan 12 bulan. Sedangkan ini 3 bulan sekali. Berarti kan jadi ada 4 kali kan. Terus habis itu ditanya A. Pertama itu kita jumlah per 3 bulannya dulu. Itu rumusnya R per M sama dengan 0,10 bagi 4 sama dengan 0,025. Habis itu kita cari A nya itu rumusnya P tanda kurung 1 min R pangkat M kali N. Nah itu P nya kan 10 juta. 10 jutanya tadi tinggal diturun-turunin aja. Kita nyari yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung itu kan 1 dikurang 0,025 pangkat 4 kali 3. Habis itu 10 jutanya tinggal diturunin. Kita kali-kalian dulu, pangkat-pangkatannya dulu kan 4 kali 3 itu 12. Berarti tinggal diturunin. Habis itu tinggal dikali aja 1 dikurang 0,025 itu berapa, terus habis itu dipangkatin 12. Habis itu hasilnya itu 10 juta dikali 1,344031. Hasilnya itu 13.440.310. Oke. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pada studi kasus ketiga yaitu pertanyaannya, pada sebuah pulau memiliki penduduk berjumlah 2 juta jiwa. Pada tahun 1985 dengan tingkat pertumbuhan 10%, berapakah jumlah penduduk pada pulau tersebut saat tahun 1997? Jadi seperti biasa ya, kita nyari diketahuinya dulu. Jadi kalau tahun 1985 itu disebutnya P1 atau suku ke-1, yaitu 2 juta jiwa. Terus kalau tahun 1997 itu P14 atau suku ke-14. Cara ngitungnya itu kita anggap T. Jadi 1997 dikurangi 1985 ditambah 1 jadinya 14. Abis itu R itu tingkat pertumbuhan penduduknya ya 10%. Jadi kita bulatin jadi 0,1. Nah, ditanyanya itu PT itu jumlah penduduk pada tahun 1997. Jawabnya yaitu rumus PT sama dengan P1 dalam kurung 1 ditambah R
tutup kurung pangkat T min 1. Jadi kita masukin semua yang udah ada di situ. Jadi P14 sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 14 min 1. Terus ke bawahnya kita jumlahin yang dikurung dulu, yaitu 2 juta dikali 3,45227, dan hasil akhirnya yaitu 6.904.540 penduduk pada saat tahun 1997. Oke, selanjutnya studi kasus kedua, yaitu soalnya pada tahun 1997 pertumbuhan di pulau menurun menjadi 6% per tahunnya. Berapakah jumlah penduduknya 7 tahun kemudian? Karena mulai dari tahun 2003, maka jumlah penduduk pada tahun 1997 menjadi P1. Jumlah penduduk 7 tahun kemudian menjadi P8. Jadi pertama-tama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya kan tadi ini tuh berhubungan sama soal sebelumnya. Ya kan, itu P1-nya itu 6.904.540. Ya kan, terus R itu 6%. 6% itu kita jadiin pecahan jadi 0,06. Nah, T-nya itu dari 1997 dikurang 2003. Habis itu ditambah 1, jadinya 8. Nah, yang ditanya itu kan P8 ya. Terus kita masukin rumusnya. Rumusnya itu PT sama dengan P1 tanda kurung 1 plus 2 plus R tutup kurung pangkat T kurang 1. Nah, PT-nya itu jadi P8. Habis itu P1-nya itu jadi 6.904.540. Nah, yang tanda kurung itu tinggal dimasukin aja. Jadi 1 ditambah 0,06. Pangkatnya itu jadi 8 kurang 1. Habis itu yang P1-nya itu tinggal diturun-turunin aja. Kita cari yang di dalam kurung dulu. Jumlahin yang di dalam kurung dulu. Nah, itu kan hasilnya jadi 0,94. Terus pangkatnya itu jadi pangkat 7 karena 8 kurang 1. Habis itu tinggal dikali aja jadi 4.477.442. Selanjutnya pembahasan keempat itu ada fungsi permintaan. Pada studi kasus yang keempat, pertanyaannya yaitu ketika harga barang pada toko A Rp80 per unit dan jumlah permintaannya sebanyak 30, dan ketika harga barang pada toko A dengan harga Rp60, jumlah permintaannya itu sebanyak 40 unit. Kita di sini disuruh cari persamaan pada fungsi permintaannya. Jadi yang pertama itu seperti biasa ada diketahuinya dulu. P itu sama aja kayak harga barang. Jadi P1 itu 80 dan P2-nya 60. Terus Q itu permintaannya. Q1 itu ada 30 dan Q2-nya itu 40. Terus ditanyanya itu persamaan fungsi permintaannya. Jadi jawabnya itu kita pakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi kita masukin yang udah ada dulu ya. Jadi P min 80 per 60 dikurang 80 sama dengan Q min 30 per 40 dikurang 30. Kita turunin lagi. Jadi P min 80 per min 20 sama dengan Q min 30 per 10. Terus habis itu kita sama ratakan ya. Jadi 10 dikali dalam kurung P min 80 sama dengan min 20 dikali dalam kurung Q min 30. Nah, ini tuh kali silang ya guys. Jadi 10P min 800 sama dengan min 20 Q plus 600. Jadi tuh yang 20 sama 10 nya diilangin.
Jadi 10P sama dengan min 20Q plus 600 plus 800. Jadi 10P sama dengan min 20Q ditambah 1400. Jadi hasil akhirnya itu P sama dengan min 2Q plus 140 atau 2Q sama dengan 140 min P. Atau lagi Q sama dengan 70 min setengah P. Oke, selanjutnya studi kasus kedua yaitu bila harga barangnya 100 pada toko A, maka berapa banyak barang tersebut akan dibeli konsumen dengan harga segitu. Ini tuh juga berhubungan sama soal sebelumnya. Yang pertama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya itu P sama dengan 100. Terus ditanyanya kan Q-nya. Habis itu rumus Q itu pokoknya Q. Kita ambil dari jawaban sebelumnya. Itu kan 70 dikurang 1/2 P. Nah, itu tinggal dimasukin aja, P-nya itu kan jadi 100. Habis itu 1/2 dikali 100 kan 50. Jadi 70 dikurang 50. Habis itu hasilnya 20. Selanjutnya pembahasan kelima itu ada fungsi penawaran. Pada studi kasus yang kelima, yaitu pertanyaannya, ketika harga barang pada toko A Rp200 dengan jumlah penawarannya itu 450 unit, dan jika harga barang pada toko A itu Rp300, penawarannya itu jadi 900 unit. Jadi kita nyari persamaan fungsi penawarannya. Yang pertama, kita cari ketahuinya dulu. Diketahuinya P sama dengan harga barang, yaitu P1 sama dengan 200 dan P2 nya itu 350. Q itu permintaan, Q1 nya itu 450 dan Q2 nya itu 900. Jadi yang ditanya itu persamaan fungsi penawarannya itu berapa. Nah, jawabnya itu hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi kita masukin yang udah ada dulu. Jadinya itu P min 200 per 359 min 200 sama dengan Q min 450 per 900 min 450. Jadinya itu P min 200 per 150 sama dengan Q min 450 per 450. Dan itu kita samain sama ratain ya. Jadi habis itu kita kali silang. Jadi 450 dikali P min 200 sama dengan 150 dikali Q min 450. Jadinya itu 450 P min 90.000 sama dengan 150 Q min 67.500. Jadi semuanya itu kita pindahin ke kanan dan 450 P-nya itu disisain di kiri. Jadi 450 P sama dengan 150 Q min 67.500 ditambah 90.000 sama dengan 450 P sama dengan 150 Q ditambah 22.500. Jadi hasilnya itu P sama dengan 1/3 Q ditambah 50 atau 1/3 Q sama dengan P min 50 atau lagi Q sama dengan 3P min 150. Oke, selanjutnya studi kasus kedua yaitu bila banyaknya barangnya 450 pada toko A, maka berapa banyak barang tersebut akan dibeli konsumen dengan harga segitu. Ini juga berhubungan sama jawaban sebelah gitu. Terus kita pertama-tama tuh cari diketahuinya dulu. Diketahuinya itu P sama dengan 450. Terus ditanyanya itu Q. Nah, kita pakai jawaban sebelah yaitu Q sama dengan 3P dikurang 150. Tinggal P-nya dimasukin jadi 450. Jadi 3 dikali 450 dikurang 150. 3 kali 450 itu kan sama dengan 1350. Terus 150 itu tinggal diturunin. Nah, 1350 dikurang 150 itu jadi 1200.
Jadi banyaknya barang tersebut yang akan dibeli konsumen dengan harga 1.200. Pembahasan selanjutnya yaitu ada titik keseimbangan pasar. Studi kasus yang keenam yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 45 min P dan fungsi penawarannya itu QS sama dengan 4P min 105. Kita di sini harus nentuin titik keseimbangannya. Jadi cari diketahuinya dulu yaitu QD itu fungsi permintaannya sama dengan 45 min P dan QS itu fungsi penawarannya sama dengan 4P min 105. Jadi yang ditanya itu menentukan titik keseimbangannya. Rumusnya itu QD sama dengan QS. Jadi kita masukin semuanya yang udah ada. 45 min P sama dengan 4P min 105. Jadi yang sama-sama ada hurufnya itu disatuin dan sama-sama angka itu disatuin. Jadi yang angka itu sebelah kiri dan yang ada hurufnya itu sebelah kanan. Jadi 105 ditambah 45 sama dengan 4P ditambah P. Jadi kita turunin 105 sama dengan 5P. Terus yang P itu kita pindahin ke kiri dan yang 105 itu 150 itu kita pindahin ke kanan ya. Jadi 105P sama dengan 150 dibagi 5. Jadi hasil P itu 30. Selanjutnya yaitu studi kasus kedua, yaitu diketahui pada fungsi penawaran PS sama dengan 1/4 QS ditambah 100 dan pada fungsi permintaannya PD sama dengan min 1/2 QD plus 400. Tentukan titik keseimbangan pada pasar. Pertama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahui itu PD. PD itu fungsi permintaan. Itu 1/2 min 1/2 QD plus 400. PS-nya itu 1/4 QS plus 100. Yang ditanya itu menentukan titik keseimbangan. Caranya yaitu PD sama dengan PS. Tinggal dimasukin PD-nya berapa, PS-nya berapa. Habis itu yang ada hurufnya itu kita pindahin ke kiri semua. Nah, yang nggak ada hurufnya itu kita pindahin ke kanan. Jadi min 1/2 QD dikurang 1/4 QS sama dengan 100 dikurang 400. Hasilnya itu 3/4 Q sama dengan 300. Habis itu Q sama dengan 4/3 karena itu dibalik ya, kalau dipindahin itu dibalik. Habis itu dikali 300. Hasilnya Q sama dengan 400. Pembahasan ke-7 yaitu ada pajak spesifik. Oke, pada pembahasan yang ke-7 yaitu studi kasusnya PT Angkasa mengimpor sepatu dari Eropa sebanyak 250 pasang. Apabila harga satu barang pasang itu sepatu itu 3 juta rupiah dan tarif bea masuk atas impor barangnya itu 210.000 rupiah per pasangnya. Jadi kita nanya berapa jumlah biaya masuk yang harus dibayar PT Angkasa. Jadi kita nyari diketahuinya dulu. Harga barangnya itu 3 juta, terus jumlah sepatunya itu 250 pasang dan tarif bea masuknya itu 210.000 per pasang. Jadi ditanyanya itu jumlah bea masuk yang harus dibayar. Jadi rumusnya itu tarif bea masuk per pasang dikali jumlah seluruh sepatu. Jadi itu jumlah seluruh sepatu kan ada 250 dan bea masuknya itu 210.000. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi semuanya itu 52.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya pertanyaannya Dirafon telah membeli HP luar negeri sebanyak 50 box. Satu box HP seharga 5 juta dan tarif pajak untuk masuk ke negeri 500.000 per boxnya. Maka berapa pajak yang harus dibayar oleh Dirafon? Yang pertama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya harga barangnya kan 5 juta. Habis itu jumlah HP yang dibeli itu 50 box.
Terus pajak yang harus dibayarkan itu per boxnya itu 500.000. Yang ditanya pajak yang harus dibayarkan. Rumusnya itu pajak yang harus dibayarkan dikali jumlah HP yang dibeli. Jadi 500.000 dikali 50 box itu sama dengan 25 juta. Jadi pajak yang harus dibayarin itu 25 juta. Oke, materi selanjutnya itu materi 8 itu ada pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Studi kasus yang ke-8 yaitu pada suatu fungsi permintaan barang ditentukan oleh persamaan PD sama dengan min 5QD plus 50. Sedangkan fungsi penawarnya itu PS sama dengan 3QS ditambah 10. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp16 per unit, maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, yang pertama itu kita cari diketahuinya dulu. PD-nya itu min 5QD ditambah 50, PS-nya itu 3QS ditambah 10. Pajaknya itu Rp16. Yang ditanya itu menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajaknya. Jadi kita mencari keseimbangan pasar yang sebelum pajaknya dulu ya. Jadi PS sama dengan PD atau kebalikannya. Min 5QD ditambah 50 sama dengan 3QS ditambah 10. Terus yang ada hurufnya itu kita pindahkan ke sebelah kiri dan yang hanya angka itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi min 5QD dikurang 3QS sama dengan 10 dikurang 50 sama dengan jadi min 8Q sama dengan min 40. Jadi Q-nya itu 8-nya min 8-nya itu kita pindahin ke kanan. Jadi Q sama dengan min 40 per min 8. Jadi Q-nya itu 5. Dan kita cari P-nya. P sama dengan 3Q ditambah 10 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 10. 3 kali 5 itu kan 15. Jadi 15 tambah 10 itu 25. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak itu Q1 dan P1-nya itu 5 dan 25. Dan yang kedua itu kita mencari titik keseimbangan sesudah pajak ya. Jadi PS sama dengan 3QS ditambah 10. Jadinya itu 3QS ditambah 10 ditambah 16. 16 itu dari pajak rupiahnya. Jadi 3QS ditambah 26. Rumusnya itu sama kayak yang sebelumnya. PD sama dengan PS. Jadi QD sama dengan QS. Jadi itu min 5QD ditambah 50 sama dengan 3QS ditambah 26. Min 5Q dikurang 3Q sama dengan 26 dikurang 50. Jadi min 8Q sama dengan min 24. Q-nya itu tetap di sebelah kiri dan min 8-nya itu kita pindahkan. Jadi min 24 per min 8 sama dengan 3. Dan kita masukkan yang Q-nya ya. Jadi P sama dengan 3Q sama plus 26. Jadi 3 dikali 3 ditambah 26 sama dengan 9 ditambah 26 yaitu 35. Jadi titik keseimbangan pasarnya sesudah pajak itu Q2 dan P2 nya itu 3,35. Suatu fungsi pada permintaan pulpen ditentukan oleh persamaan PD min 6QD plus 60 dengan fungsi penawaran pulpen PS sama dengan 4QS plus 40 apabila pedagang memberi pajak seharga 10 perak per piece-nya, maka tentukan titik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Itu pertama-tama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahuinya kan PD sama dengan min 6QD plus 60. PS-nya itu 4QS ditambah 40. Nah, pajaknya itu 10 perak kan. Terus yang ditanya itu menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, kita nyari yang sebelum dulu. Kita rumus itu PD sama dengan PS. PD-nya itu dimasukin, terus PS-nya dimasukin. Abis itu, yang ada hurufnya itu kita pindahin ke kiri, dan yang nggak ada hurufnya itu pindahin ke kanan.
Jadi min 6 QD dikurang 4 QS sama dengan 40 dikurang 60. Nah, hasilnya itu min 10 Q sama dengan min 20. Q sama dengan min 20 per min 10 sama dengan Q-nya itu sama dengan 2. Habis itu kita nyari P. P-nya itu tinggal P-nya itu kita masukin. Jadi 4 dikali 2 ditambah 40 sama dengan 8 ditambah 40. Jadi sama dengan 48. Jadi jumlah keseimbangan sebelum pajak itu 2,48. Habis itu kita nyari yang sesudah pajak. Yaitu PS sama dengan 4 QS ditambah 40. Terus habis itu PS sama dengan 4 QS ditambah 40 ditambah 10 sama dengan 4 QS ditambah 50. Rumusnya itu PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Nah, habis itu kita masukin aja. Jadi yang huruf di kiri, yang nggak ada hurufnya di kanan. Jadi min 6Q dikurang 4Q sama dengan 50 dikurang 60. Jadinya min 10Q sama dengan min 10. Q sama dengan min 10 dibagi min 10 kan sama aja 1. Habis itu kita nyari P-nya. Kita tinggal masukin Q-nya. Jadi 4 dikali 1 ditambah 50 sama dengan 4 ditambah 50 sama dengan 50. Jadi yang sesudah pajaknya itu 1,54. Selanjutnya pembahasan ke-9 yaitu subsidi proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Pada studi kasus yang ke-9 yaitu fungsi permintaan suatu barang dengan persamaan PD sama dengan min 3 QD ditambah 60 dan fungsi penawarannya PS sama dengan 3 QS ditambah 12. Apabila pemerintah mengenakan subsidi sejumlah Rp4, maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan subsidi sebelum dan sesudah subsidi. Jadi yang pertama itu diketahuinya dulu. PD sama dengan min 3 QD ditambah 60, terus PS-nya itu 3 QS ditambah 12. Subsidinya itu Rp4. Terus ditanyanya itu menentukan harga dan jumlah keseimbangan subsidi sebelum dan sesudah subsidinya. Jadi kita mencari sebelum pajaknya, sebelum subsidinya, yaitu PD sama dengan PS. Min 3 QD ditambah 60 sama dengan 3 QS ditambah 12. Kayak tadi ya, yang angka disatuin dan yang ada hurufnya kita satuin juga. Jadi min 3 QD dikurang 3 QS sama dengan 12 dikurang 60. Jadi min 6 Q sama dengan min 48. Q-nya tetap di situ dan min 6-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 48 dibagi 6 sama dengan 8 Q-nya. Dan kita masukin P-nya. P sama dengan 3Q ditambah 12 sama dengan 3 dikali 8. 8 itu dari Q yang atas tadi ditambah 12. Jadi 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jadi itu titik keseimbangan pasar, titik keseimbangan subsidinya itu yang sebelum subsidi itu 8,36. Selanjutnya kita mencari yang sesudah subsidinya. PS sama dengan 3 QS ditambah 12 sama dengan PS sama dengan 3 QS ditambah 12 dikurang 4. 4 itu dari jumlah subsidinya itu Rp4. Jadi sama dengan 3 QS ditambah 8. PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Min 3 QD ditambah 60 sama dengan 3 QS ditambah 8. Jadi kayak tadi lagi ini, yang huruf disatuin, yang angka disatuin. Jadi min 3 Q dikurang 3 Q sama dengan 8 min 60. Min 6 Q sama dengan min 52. Q-nya tetap di situ, min 6-nya kita pindahkan. Jadi Q sama dengan min 52 per min 6. Q sama dengan 8 min 4/6. Atau kita bulatkan aja menjadi 9, Q-nya itu 9. Jadi kita cari P-nya. P sama dengan 3Q plus 8. P sama dengan 3 dikali 9 dari atas tadi yang Q ditambah 8. Jadi P-nya itu 27 ditambah 8 sama dengan 35. Jadi titik keseimbangan subsidi sesudah subsidinya itu
9,35. Studi kasus selanjutnya yaitu fungsi permintaan suatu barang dengan persamaan PD sama dengan min 2 QD ditambah 30 dan fungsi penawaran PS 3 kali QS 3 QS ditambah 20. Apabila pemerintah mengenakan subsidi sejumlah 5 perak, maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan subsidi sebelum dan sesudah subsidi. Yang pertama itu diketahui PD-nya sama dengan min 2 QD ditambah 30, PS-nya sama dengan 3 QS ditambah 20, subsidinya 5 perak. Yang ditanya yaitu menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Kita nyari yang sebelum subsidi dulu, yaitu PD sama dengan PS, yaitu min 2 QD ditambah 30 sama dengan 3 QS ditambah 20. Yang huruf dibikin ke kiri dan yang gak ada hurufnya dibikin ke kanan semua. Jadi hasilnya min 5 Q sama dengan min 10. Q sama dengan min 10 per min 5. Jadi hasilnya Q sama dengan 2. Habis itu kita cari P-nya. P sama dengan 3Q ditambah 12. Sama dengan 3 dikali 2 ditambah 20. Jadi 6 ditambah 20 sama dengan 26. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 2,26. Selanjutnya kita cari yang sesudah subsidi, yaitu PS sama dengan 3QS ditambah 20. Jadi PS sama dengan 3QS ditambah 20 dikurang 5 sama dengan 3QS ditambah 15. Rumusnya sama kayak tadi, yaitu PD sama dengan PS sama dengan QD sama dengan QS. Jadi kita masukin aja min 2 QD ditambah 30 sama dengan 3 QS ditambah 15. Jadi yang huruf ke kiri, yang nggak ada hurufnya ke kanan. Jadi hasilnya min 5Q sama dengan min 15. Q sama dengan min 15 dibagi min 5. Jadinya hasilnya 3. Terus habis itu kita cari P-nya. P 3Q ditambah 15. 3 kali 3 ditambah 15 sama dengan 9 ditambah 15 yaitu 24. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu 3,24. Pembahasan yang ke-10 yaitu ada elastisitas permintaan. Pada studi kasus ke-10 yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 30 min 4 P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P4. P sama dengan 4. Jadi jawabannya itu QD sama dengan 30 min 4 P kuadrat. Kita turunin jadi QD aksen sama dengan min 8P. Terus kita cari rumus QD-nya. Jadi QD aksen dikali dalam kurung P per QD. Terus masukin yang udah ada. Jadi min 8P dikali dalam kurung P per 30 min 4P kuadrat. Jadi hasil yang pertama itu min 8P kuadrat per 30 min 4P kuadrat. Terus selanjutnya itu untuk P sama dengan 4, yaitu kita masukin semuanya jadi min 8 dikali 4 kuadrat per 30 min 4 dikali 4 kuadrat. Terus kita jumlahin bawahnya jadi min 128 per 30 min 64. Jadi hasilnya itu min 128 per min 34. Kita buletin aja jadi 3,76. Itu lebih dari 1, itu namanya elastis. Terus artinya itu jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta berkurang 3,76%. Dan sebaliknya, jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang diminta bertambah 3,76%. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu fungsi permintaan pada P teras pada suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 40 dikurang 5P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3. Nah, QD-nya itu sama dengan 40 dikurang 5P kuadrat. Kita turunin jadi QD turunan itu
QD aksen itu sama dengan min 10P. Min 10P itu gara-gara 5 kali 2 gitu. Nah, kita cari ND sama dengan QD aksen dikali tanda kurung P per QD tutup kurung. Itu tinggal dimasukin aja, jadi sama dengan min 10P dikali P per 40 dikurang 5P kuadrat. Sama dengan min 10P kuadrat per 40 dikurang 5P kuadrat. Itu turunan pertamanya. Terus untuk P sama dengan 3, itu tinggal dimasuk-masukin aja. ND sama dengan min 10 dikali 3 kuadrat per 40 dikurang 5 dikali 3 kuadrat. Sama dengan min 90 per 40 dikurang 45. Sama dengan min 90 per min 5. Itu hasilnya 18. 18 itu lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar berarti elastis. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta berkurang 18%. Jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta bertambah 18%. Selanjutnya yaitu pembahasan 11, yaitu elastisitas penawaran. Pada studi kasus ke-11, yaitu fungsi penawaran pada suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 150 plus 5P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 8. Jadi ini rumusnya sama aja kayak yang tadi ya. QS-nya kita turunin dulu, jadi QS aksen sama dengan 10P, terus kita cari ND-nya sama dengan QD aksen dikali P per QS. Jadi kita masukin yang udah ada dulu ya. Jadi 10P dikali P per min 150 ditambah 5P kuadrat. Terus hasilnya yang pertama itu 10P kuadrat per 150 ditambah 5P kuadrat. Dan kita hitung untuk P sama dengan 8 nya. ND sama dengan 10 dikali 8 kuadrat per min 150 ditambah 5 dikali 8 kuadrat. Jadi hasilnya itu 640 per min 150 ditambah 320. Dan hasil akhirnya itu 640 per 170. Jadi sama-sama 3,76 itu sama aja lebih dari 1. Namanya elastis. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah 3,76%. Dan sebaliknya, jika harga barang turun 1%, maka jumlah yang ditawarkan itu berkurang 3,76%. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu fungsi penawaran Reterage pada suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 100 plus 4P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 7. Itu sama aja kayak yang pembahasan sebelumnya. Itu QS-nya kita turunin jadi QS aksen. Itu sama dengan 8P. 8P itu dari 4 dikali 2. Nah, habis itu ND sama dengan QS aksen P per QS. Itu tinggal dimasuk-masukin aja jadi 8P P per min 100 plus 4P kuadrat sama dengan 8P kuadrat per min 100 plus 4P kuadrat. Itu turunan pertamanya. Terus untuk P sama dengan 7 itu tinggal dimasuk-masukin aja. Yang P-nya tinggal dimasukin aja. Jadi 8 dikali 7 kuadrat per min 100 ditambah 4 dikali 7 kuadrat. Hasilnya yaitu 392 per min 100 plus 196. Sama dengan 392 itu tinggal diturunin, terus tinggal dikurang-kurangin aja jadi per 96. Hasilnya itu 4,08. Itu lebih besar daripada 1, itu jadi sama dengan elastis.
Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah 4,08%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang 4,08%. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, yaitu elastisitas produksi. Pada studi kasus ke-12, yaitu fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 8x kuadrat min 2x pangkat 3. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 2 unit. Yang pertama itu PR-nya kita turunin, jadi PR aksen sama dengan 16x min 6x. Terus NP sama dengan, rumus NP sama dengan PR aksen dikali X per PR. Terus kita masukin yang udah ada dulu, yaitu 16x min 6x kuadrat tutup kurung dikali X per 8x kuadrat min 2x pangkat 3. Hasil yang pertama yaitu 16x kuadrat min 6x akar pangkat 3 per 8x kuadrat min 2x pangkat 3. Terus yang selanjutnya itu untuk X sama dengan 2. 2 itu unitnya ya. Jadi kita masukin aja semuanya. 16 dikali 2 akar 2 dikali 2 pangkat 2 min 6 dalam kurung dikali 2 pangkat 3 per 8 kali 2 pangkat 2 min 2 kali 2 pangkat 3. Jadi hasilnya itu 64 min 48 per 32 min 16. Hasil bawahnya lagi itu 16 per 166, yaitu hasilnya sama dengan 1, sama dengan elastis. 16 per 16, jadi hasilnya itu 1, sama aja itu elastis uniter. Artinya, jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah outputnya akan bertambah 1%. Dan jika jumlah input diturunkan 1%, maka jumlah output akan berkurang 1%. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 10x kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 1 unit. Nah, itu kita turunin jadi PR aksennya. PR aksennya itu sama dengan 20x dikurang 12x kuadrat. Di situ kita masukin NP, rumusnya itu NP sama dengan PR aksen dikali X per PR. Nah, PR aksennya itu 20x dikurang 12x kuadrat dikali X per 10x kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Habis itu sama dengan 20x kuadrat dikurang 12x pangkat 3 per 10x kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Itu turunan pertamanya. Habis itu untuk sebanyak 1 unit itu X sama dengan 1, itu 20, tinggal dimasukin aja rumusnya. 20 tanda kurung 1 tutup kurung kuadrat dikurang 12 tanda kurung 1 tutup kurung pangkat 3. Habis itu 10 dikali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 pangkat 3. Habis itu jadi 20 dikurang 12 per 10 dikurang 4 sama dengan 8 per 6 atau saat diperkecil jadi 4 per 3. Terus hasilnya 1 4 per 3. Itu kan lebih dari 1. Itu kalau lebih dari 1 itu elastisitas produksi elastik. Artinya, jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah output akan bertambah lebih dari 1%. Jika jumlah input diturunkan 1%, maka jumlah output akan berkurang lebih dari 1%. Selanjutnya yaitu pembahasan 13, yaitu biaya marginal.
Pada studi kasus yang ke-13, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 100 unit barang dengan total biaya produksi sebesar 5 juta rupiah. Ketika produksi ditingkatkan menjadi 101 unit, total biaya produksinya menjadi 5.050.000 rupiah. Berapakah biaya marginal untuk unit tambahan tersebut? Jadi rumus dari biaya marginal sendiri itu total biaya produksi baru dikurang total biaya produksi lama per jumlah produksi baru dikurang jumlah produksi. Jadi kita masukin yang udah ada di soal tadi, yaitu 5.050.000 dikurang 5 juta per 101 dikurang 100. Itu sama dengan 50.000. Jadi biaya marginal untuk unit tambahannya itu sebesar 50.000 rupiah. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu perusahaan Raj telah memproduksi 500 unit barang dengan total biaya produksi sebesar 30 juta. Ketika produksi ditingkatkan menjadi 510 unit, total biaya produksi menjadi 31 juta. Berapakah biaya marginal untuk setiap unit tambahan? Nah, itu rumusnya itu total biaya produksi baru dikurang total biaya produksi lama dibagi jumlah produksi baru dikurang jumlah produksi. Itu kita masukin aja, total produksi barunya itu 31 juta dikurang 30 juta, ya kan? Itu dibagi 510 dikurang 500, itu sama dengan 100.000. Jadi biaya marginal untuk setiap unit tambahan adalah 100.000. Selanjutnya yaitu pembahasan ke-14, yaitu penerimaan marginal. Pada studi kasus ke-14, yaitu sebuah perusahaan menjual 50 unit barang dengan total penerimaan 10 juta rupiah. Ketika menjual 51 unit, total penerimaan menjadi 10.250.000 rupiah. Berapakah penerimaan marginal untuk unit tambahan tersebut? Jadi rumus penerimaan marginal itu total penerimaan baru dikurang total penerimaan lama per jumlah barang baru dikurang jumlah barang lama. Selanjutnya kita masukin angka-angka yang ada di soal itu. Jadi 10.250.000 dikurang 10 juta per 51 dikurang 50 sama dengan 250.000. Jadi harga penerima marginal untuk unit tambahan sebesar 250.000 rupiah. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu seorang pengusaha memiliki toko pakaian yang menjual kemeja. Selama bulan ini, toko tersebut menjual 100 kemeja dengan total penerimaan 30 juta ketika menjual 1 kemeja tambahan. Total penerimaan dari kemeja menjadi 30.150.000. Berapakah penerimaan marginal untuk setiap produk tambahan dari kemeja tersebut? Yaitu penerimaan marginal sama dengan total penerimaan baru kemeja dikurang total penerimaan lama kemeja dibagi jumlah barang kemeja baru dikurang jumlah barang kemeja lama. Tinggal dimasukin, yang barunya itu 30.150.000 dikurang 30 juta dibagi 101 dikurang 100 sama dengan 150.000. Jadi penerimaan marginal untuk setiap kemeja tambahan adalah 150.000 rupiah. Pembahasan ke-15 yaitu utilitas marginal. Pada studi kasus ke-15 yaitu jika konsumsi barang meningkat dari 3 unit menjadi 4 unit dan utilitas total meningkat dari 60 unit menjadi 75 utilitas. Berapakah utilitas marginal dari unit keempat barang A? Jadi rumus utilitas marginal itu utilitas total baru dikurang utilitas total lama per jumlah barang baru dikurang jumlah barang lama. Jadi kita masukin angka yang udah ada di soal, 75 dikurang 60 per 4 dikurang 3 sama dengan 15 utilitas. Jadi utilitas marginal pada unit keempat barang A yaitu 15 utilitas. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu seorang pelanggan mengonsumsi 2 minuman, kopi dan teh. Ketika konsumsi meningkat dari 2 gelas kopi menjadi 3 gelas kopi, utilitas total meningkat dari 80 utilitas
menjadi 100 utilitas. Berapakah utilitas marginal dari gelas kopi ketiga? Yaitu rumusnya utilitas total baru dikurang utilitas total lama dibagi jumlah gelas kopi baru dikurang jumlah gelas kopi lama. Itu sama dengan 100 dikurang 80 dibagi 3 dikurang 2 sama dengan 20 utilitas. Jadi utilitas marginal dari gelas kopi ketiga adalah 20 utilitas. Selanjutnya, pembahasan ke-16 yaitu ada produk marginal. Pada studi kasus ke-16, yaitu sebuah perusahaan konstruksi sedang membangun sebuah proyek jembatan. Awalnya, proyek ini dijalankan oleh 20 pekerja. Dan mereka mampu menyelesaikan 100 meter jembatan dalam waktu seminggu. Untuk mempercepat proyek, perusahaan menambah jumlah pekerja menjadi 25 orang, yang membuat mereka mampu menyelesaikan 150 meter jembatan dalam 1 minggu. Berapakah jumlah produk marginal dari pekerja ke-25? Jadi, rumus produk marginal itu hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu output baru dikurang output lama per jumlah pekerja baru dikurang jumlah pekerja lama. Jadi kita masukin yang angka yang udah ada di soal, 150 dikurangin 100 per 25 dikurang 20. Jadi produk marginalnya itu 50 per 5, itu sama aja 10 meter jembatan per pekerja tambahan. Jadi produk marginal dari pekerja ke 25 itu 10 meter jembatan. Studi kasus yang kedua yaitu sebuah pabrik memiliki 50 operator mesin yang memproduksi pakaian. Setiap bulan mereka dapat membuat 10.000 baju dengan efisiensi saat ini. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, pabrik memutuskan untuk merekrut 10 operator mesin tambah. Sehingga output produksi naik menjadi 12.000 baju per bulannya. Berapakah produk marginal dari operator mesin ke-60? Itu rumusnya itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal dikurang-kurangin aja. Jadi output baru dikurang output lama dibagi jumlah operator mesin baru dikurang jumlah operator mesin lama. Itu kita masukin aja jadi 12.000 dikurang 10.000 dibagi 60 dikurang 50 sama dengan 2.000 per 2000 dibagi 10 sama dengan 200 baju per operator mesin. Jadi produk marginal dari operator mesin ke-60 adalah 200 baju. Jadi selanjutnya pembahasan 17 yaitu analisis keuntungan maksimum. Pada studi kasus ke-17 yaitu PT Mainan Ceria adalah sebuah perusahaan yang memproduksi mainan elektronik. Mereka ingin menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi diketahuinya itu penerimaan total dan biaya totalnya sebagai berikut. Penerimaan total itu R dalam kurung Q sama dengan min 4Q kuadrat plus 24, dan biaya totalnya itu C dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 3 min 12Q kuadrat plus 32Q ditambah 20. Jadi jawabannya itu kita pertama tentukan besar keuntungan Pi maksimumnya. Rumus Pi sendiri itu R min C sama dengan min 4Q kuadrat ditambah 24Q dikurangi Q pangkat 3 min 12Q kuadrat ditambah 32Q ditambah 20 sama dengan Q pangkat 3 ditambah 8Q kuadrat dikurangi 8Q min 20. Terus habis itu kita nyari turunan pertamanya. Pi aksen sama dengan min 3Q kuadrat plus 16Q min 8. Min 3Q kuadrat plus 16Q min 8 sama dengan 0. Selanjutnya itu kita faktorkan. Min Q kuadrat ditambah 16 per 3Q dikurangi 8 per 3 sama dengan 0. Selanjutnya itu Q min 2 dikali dalam kurung Q min 8 per 3 sama dengan 0. Maka Q1 sama dengan 2 dan Q2 sama dengan 8 per 3. Langkah selanjutnya itu turunan keduanya. Turunan kedua dari Pi itu min 6Q plus 16. Yang pertama itu kita cek Q1 nya.
Jadi min 6 dikali 2 ditambah 16 sama dengan min 12 ditambah 16 sama dengan 4. Itu lebih dari 0. Jadi itu terjadi kerugian ya. Dan kita cek yang Q2-nya. Turunan pi keduanya itu 8/3 ya. Jadi min 6 dikali 8/3 ditambah 16 sama dengan min 16 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, itu tidak terjadi maksimum atau minimum. Jadi kesimpulannya itu, tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q2. Dengan besarnya keuntungan maksimum, Pi sama dengan min 2 akar pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 kuadrat, min 8 dikali 2, min 20. Sama dengan min 8 ditambah 32 dikurang 16 dikurang 20 sama dengan min 12. Jadi keuntungan maksimumnya itu min 12. Pertanyaan selanjutnya yaitu PT Sepatu Cepat adalah sebuah perusahaan memproduksi sepatu olahraga. Mereka ingin menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan mereka. Diketahui fungsi penerimaan total R dan biaya total C sebagai berikut. Penerimaan total sama dengan R tanda kurung Q sama dengan min 5Q pangkat 2 plus 30Q. Selanjutnya ada biaya totalnya, biaya total C sama, tanda kurung Q sama dengan Q pangkat 3 dikurang 20Q kuadrat ditambah 50Q ditambah 100. Yang pertama itu kita tentukan besar keuntungan Pi maksimumnya dulu. Pi maksimumnya itu rumusnya Pi sama dengan R kurang C. Itu tinggal dimasukin R-nya berapa, C-nya berapa. Jadi sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 15Q kuadrat dikurang 20Q dikurang 10. Selanjutnya itu kita cari turunan pertamanya. Pi aksen sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 30Q dikurang 20. Jadinya min 3Q kuadrat plus 30Q dikurang 20 sama dengan 0. Habis itu kita faktorkan min Q kuadrat ditambah 10Q dikurang 20 per 3 sama dengan 0. Q min 2 dikali Q dikurang 20 per 3 sama dengan 0. Maka Q1 nya itu 2 dan Q2 nya itu 20 per 3. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, yaitu min 6Q plus 30. Terus habis itu kita cek Q1 nya. Karena Q1 nya itu hasilnya 2, jadi semuanya itu dikali 2. Jadi min 6 dikali 2 ditambah 30 sama dengan min 12 ditambah 30 sama dengan 18. 18 itu lebih besar daripada 0, jadi terjadi kerugian. Selanjutnya kita cek Q2. Q2-nya itu 20 per 3 sama dengan min 6 dikali 20 per 3 ditambah 30 sama dengan min 40 ditambah 30 sama dengan min 10. Itu lebih kecil daripada 0, jadi terjadi keuntungan. Kesimpulannya, tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 20 per 3, itu Q2. Dengan besar keuntungan maksimum, yaitu Pi sama dengan min 20 per 3 pangkat 3 ditambah 15 dikali 20 per 3 pangkat 2 dikurang 20 dikali 20 per 3 dikurang 10. Jadi kalau dihitung jadi min 8.000 per 27 ditambah 15 dikali 400 per 9 dikurang 20 dikali 20 per 3 dikurang 10. Itu sama dengan min 296,30 ditambah 666,67 dikurang 133,33 dikurang 10 sama dengan 226,04. Jadi keuntungan maksimumnya yaitu 226,04.
Sekian pembahasan dari kami. Sekiranya ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.